Terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak sejumlah informasi yang kami sajikan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kota Tebing Tinggi terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Kepergok mencuri uang 2 maling di Kabupaten Asahan diikat di tiang dan dihakimi oleh warga. Harga telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang terus melambung tinggi. Pedagang prediksi harga terus naik hingga akhir bulan ini. Banjir merendam ratusan rumah di Kota Tebing Tinggi. Banjir kali ini diakibatkan hujan deras yang mengakibatkan sungai kecil dan saluran air atau drainase tidak mampu menampung air. Hingga rumah warga pun menjadi terendam banjir. Wanita hamil dan anak-anak diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Minggu pagi terendam banjir. Air merendam kawasan ini hingga mencapai sepaha orang dewasa yang berdampak terganggunya aktivitas warga untuk keluar masuk kampung. Berdasarkan keterangan warga, banjir ini kerap terjadi jika musim hujan tiba. Air masuk ke rumah-rumah warga akibat sungai kecil, teng-teng, dan drainase yang berada di lingkungan mereka tidak dapat menampung air hujan yang berkepanjangan. Ya, kayak mana asal musim hujannya banjir. Oh, terus udah sering begini? Sering. Apa harapan Ibu? Harapan Ibu ya kayak mana ya? Rasaku tentang saluran parit ini yang nggak lancar. Ini ya dari sungai itu Luap terus banjir? banjir. Udah sering gini Pak? Sering lah, asal hujan banjir, asal hujan banjir. Warga berharap agar pemerintah dapat mengeruk sungai dan memperbaiki drainase agar lingkungan mereka tidak lagi terendam banjir. Meski terjadi banjir, namun banyak warga yang memilih tetap bertahan di dalam rumah. Sementara wanita hamil dan anak-anak diungsikan ke lokasi yang lebih tinggi, tepatnya di rumah saudara atau tetangga mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Telur menjadi kebutuhan pokok pelengkap makanan. Kenaikan harga pastinya mengakibatkan keresahan bagi konsumen. Baik konsumen untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga maupun bagi pedagang makanan. Harga telur ayam ras di Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terus melambung tinggi. Kenaikan harga bervariasi dari mulai yang termurah Rp1.700 per butir hingga mencapai Rp2.000 untuk per butirnya. Harga telur ayam ras di tingkat grosir maupun pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan. Di Pasar Rakyat Desa Tanjung Morawa, telur yang biasanya berisikan 30 butir per papan kini dijual dengan harga Rp50 hingga Rp55.000. Padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp42.000. Bila pembeli membeli berdasarkan jumlah butir telur, harga telur dijual mulai Rp1.700 per butir hingga mencapai Rp2.000 per butir. Selain mahalnya pakan ternak, pedagang menduga penyebab kenaikan harga jual telur karena kurangnya stok telur ayam ras dari peternak menjelang Natal dan Tahun Baru. Dalam seminggu udah naik terus tuh, 15. Kalau bisa ya stabil lagi, jadi pembeli pun masyarakat yang nggak ada keadaan yang nggak ada kan bisa beli. Ini mau nggak mau dibeli orang, cuman tapi 5, 10, nggak seperti murah telur. Kalau murah dia kan beli orang papan, jualannya pun enak kan. Pedagang memprediksi kenaikan harga telur tersebut diperkirakan akan terus naik secara signifikan hingga akhir Desember tahun 2022. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Masih seputar informasi dari Kabupaten Deli Serdang, pembeli dan penjual di Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang merasa tak nyaman dengan lingkungan pasar. Jalan di lokasi pasar masih mengalami kerusakan dan penuh lumpur hingga tergenang air jika musim penghujan tiba. Aktivitas jual beli pun dirasakan warga kurang nyaman. Dijuluki pasar terkumuh,
Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang hingga kini belum juga diperbaiki. Selain terlihat penataan pasar yang masih semrawut, kondisi jalan di pasar juga bertanah dan penuh lumpur. Bahkan jika musim penghujan tiba, Pasar Rakyat Tanjung Morawa digenangi air hingga bercampur lumpur setinggi mata kaki orang dewasa. Pasar ini merupakan pasar terbesar di Kecamatan Tanjung Morawa yang setiap harinya dipenuhi dengan aktivitas jual beli pada umumnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pasar ini perlahan mulai tak dikunjungi pembeli karena kondisi pasar yang susah dilalui oleh para pengguna jalan. Para konsumen atau masyarakat yang berbelanja ke pajak ini lebih mudah dan tidak pusing dia dengan keadaan seperti ini. Apalagi udah musim hujan, becek, selebar. Musim hujan gimana Pak kondisi? Kalau musim hujan ya udah macam kubangan kerbau, udah apa? Iya. Itulah. Jadi harapan dari pembeli di sini Bang yang berkunjung di pasar ini seperti apa? Ya seperti inilah, kayak inilah saya ini mau kemari tadi. Maksud saya biar istri aja jalan, karena keadaan jalannya berselema, maksa juga masuk ke dalam. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat memperbaiki jalan tersebut demi tercipta suasana nyaman dan sehat ketika masyarakat datang untuk berbelanja di pasar tertua di kawasan Tanjung Morawa tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, pasar murah digelar di Desa Nagakisar, Kabupaten Serdang Bedagai maksud kami. Barang yang dijual diberikan diskon sebesar 30% dari harga jualan di pasar. Kegiatan ini disambut baik oleh warga sekitar. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan perusahaan swasta membuka pasar murah dengan memberikan diskon sebesar 30% dari harga jual di pasar. Kegiatan ini dilakukan karena sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Untuk tahap awal, paket yang disediakan di pasar murah lebih diperuntukkan dahulu untuk buruh pabrik dan masyarakat Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 1.500 paket. Terkait dengan harganya, jika harga beras di pasar mencapai Rp11.500 per kilogram, di pasar murah ini harga didiskon menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga telur yang saat ini meningkat tajam dari harga paling murah di pasar senilai Rp1.700 per butir, kini harganya diskon dari Rp1.000 hingga Rp1.250 per butirnya. Sementara dengan gula pasir dan minyak goreng didiskon menjadi Rp10.000 per kilogram dari harga minyak yang senilai Rp14.000 per kilogramnya. Membantu kali lupa karena sama sekarang ini harga kan melonjak. Karena ada pasar murah ini kami sangat terbantu dengan warga di sini. Gitu. Itu apa aja yang Ibu beli? Beras, minyak, gula, telur. Nah itu harganya berapa Bu per kilonya? Kalau beras sendiri per kilonya berapa? Satu karungnya? Beli di sini. Ini Rp10.000. Apanya itu Rp10.000? Beras. Beras ya? Di sini sama-sama memberikan pasar murah dengan karyawan Aquapam yang berjumlah 1.500 orang dan paketnya pun juga 1.500. Insya Allah bukan di sini saja tapi di tempat lain akan kami gulirkan. Terima kasih. Pak, sembakonya apa aja Pak yang kita Sembakonya hari ini telur, minyak makan, beras dan gula. Tadi sama-sama harganya didiskon 30% dari harga pasar dan ditambahi lagi dari BI Rp10.000 ditambah kalau setiap belanja. Berapa banyak Pak ini akan disediakan? 1.500 paket tadi. Untuk tahap pertama, rencananya pasar murah ini akan dibuka selama 2 hari dengan maksimal paket yang disiapkan sebanyak 1.500 paket untuk pekerja pabrik dan masyarakat Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Terjerat narkoba dan mendekam di balik jeruji besi, seorang narapidana kasus penyalahgunaan narkoba kini berubah menjadi sosok guru ngaji bagi sesama warga binaan di Rutan Kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo. Tidak pernah terbersit dalam benak Eko Saputra bakal kehilangan sebagian masa hidupnya terpenjara di sel berlapis tembok tinggi. Pria 35 tahun ini dijatuhi hukuman 3 tahun atas kasus penyalahgunaan narkoba.
Menjadi penghuni rutan kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo, menjadi pukulan keras bagi dirinya dan keluarga. Jeratan hukum yang mendera Eko Saputra mengakibatkan sang ibu melemah dan akhirnya meninggal dunia. Terbentur kehilangan sosok terkasih dalam hidupnya menjadi awal bentuknya keinginan diri untuk berubah. Eko rutin menerima bimbingan agama, rutin beribadah, serta terus belajar ilmu agama meski dalam kondisi keterbatasan. Tidak cukup hanya menyadari kesalahan, Eko kemudian bertekad mengajak rekan-rekannya sesama warga binaan beribadah bersamanya. Ajakan taubat terus-menerus diserukannya, hingga akhirnya Eko didaulat menjadi guru mengaji bagi sesama narapidana, serta menjadi khotib rutin di Masjid Rutan. Untuk mengaji dari Iqra sampai ke Al-Quran, dan Al-Quran pun tetap kita bimbing yang mereka belum memahami tajwid, makhrajnya, isi tanda bacanya, kemudian isi Al-Quran tersendiri. Kenapa sih Bang Abang kepikiran gitu untuk berbagi ilmu, khususnya ilmu agama kepada teman-teman yang lain itu Bang? Karena seperti pesan Rasulullah, yang namanya ilmu yang kita miliki itu lebih indah dan lebih baik itu kita untuk berbagi dan mengajarkan kepada yang lain. Karena sesama itu sama-sama kita saling membutuhkan, sama-sama ingin saling mengerti dalam ilmu agama tersebut. Selain pembinaan rutin oleh petugas rutan kelas 2B Kabanjahe, ia juga mendorong upaya memperbaiki diri bagi para warga binaan dengan menghadirkan para pembimbing dari luar rutan. Langkah yang sudah kita lakukan adalah yang pertama menekankan mereka bahwasanya mereka bukan orang jahat, tapi hanya tersesat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan itu kita sampaikan yang pertama hak dia, yang kedua kewajibannya. Jadi kita sampaikan kewajibannya salah satunya adalah untuk beribadah. Jadi kegiatan beribadah itu pasti mendukung bagaimana perubahan pola perilaku keseharian mereka di luar kemarin. Sehingga ya semakin hari karakter mereka semakin berubah menjadi lebih baik, diikuti dengan etika, tentu yang paling utama adalah keimanan. Sosok warga binaan Eko Saputra juga diapresiasi oleh Karutan kelas 2B Kabanjahe. Aktivitas harian Eko mengajar mengaji bagi sesama warga binaan dinilai sebagai langkah positif bagi warga binaan agar dapat diterima kembali di masyarakat usai menjalani hukuman. Tutia Lewalubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.